terkait dengan masalah situasi bisnis pada era sekarang ini, kita berada pada situasi yang sebenarnya bisa dibilang cukup membingungkan dan penuh dengan suatu ketidakpastian. Ini ada suatu gambaran, Bapak Ibu semuanya. Ya, beberapa hari kemarin ada suatu fenomena yang terjadi. Ya, fenomena yang terjadi itu yang mungkin kalau Bapak Ibu mengupdate di dalam informasi di dalam berbagai macam media ya, terkait dengan fenomena yang terjadi pada startup yang cukup punya nama di negeri ini, yaitu Link Aja, Tanihub, dan Zenius. Ya. Di dalam kuartal pertama ya di tahun 2022 ini, dari 3 startup tersebut sudah melakukan pemecatan kepada banyak karyawannya. Nah, kemudian yang kedua, Zoom yang sedang kita pakai hari ini ya, tercatat di tahun 2021 justru pendapatan Zoom turun 11%. Ya. Kemudian rekan kita di dalam retail yaitu Indomaret ya, bahkan sampai parah pada tahun 2020 itu sampai turun pendapatannya di angka 20 sampai di angka 80%. Nah, akan tetapi Bapak Ibu semuanya, nah ya, ini ada salah satu ilustrasi gambar yang saya taruh di bawah. Ini gambarnya toko peracangan ya, dari toko peracangannya Mbak Yuli. Apapun kondisinya yang terjadi, entah pada situasi pandemik, di suatu situasi endemik, di suatu situasi disruption, yang namanya Mbak Yuli ini tetap menjaga warungnya dengan penuh senang hati, dengan senyuman yang sangat khas dari pedagang yang ada di toko peracangan yang ada di Indonesia. Nah, artinya di dalam suatu catatan tersebut membuktikan bahwasanya keberadaan sektor UMKM kita ini sebenarnya sangat kuat untuk menghadapi hempasan-hempasan yang terjadi di dalam badai ekonomi kita. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang paling besar, sebenarnya ada suatu fenomena apa, Bapak Ibu semuanya? Ya, apa fenomena yang terjadi sampai membuat startup-startup yang memiliki dana yang sangat besar ya, bahkan triliunan, harus melakukan pemecatan pada karyawan. Kemudian Zoom sebagai platform digital yang kita sering banget gunakan untuk melakukan conference seperti ini, ya, webinar seperti ini. Nah, ini malah turun pendapatannya 11%. Sedangkan Indomaret yang sudah memiliki jaringan retail di seluruh Indonesia yang mencapai ribuan ya, itu justru di tahun 2020 malah turun 80%. Yang jadi pertanyaan semuanya adalah kenapa ini semua bisa terjadi? Sambil kita memulai, saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa menyimak diskusi dari topik saya hari ini. Sebelum kita mulai, saya persilakan untuk mempersiapkan kopi dan lain sebagainya. Hari ini saya ajak untuk flashback sedikit terkait kita membicarakan masalah fenomena-fenomena yang terjadi pada situasi ekonomi kita. Nah, kebetulan pada saat saya jadi komisaris Perumda Aneka Usaha di Kabupaten Jepara, saya melewati beberapa fase ini dan kami berjuang dengan keras bagaimana perusahaan untuk tetap bisa mendapatkan keuntungan dan bertumbuh seperti itu. Nah, salah satu yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya adalah kita pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini ya, itu menghadapi suatu fenomena yang buat saya secara pribadi sebagai praktisi di dalam bidang bisnis itu fenomena yang sangat berat sekali. Ada satu fenomena sebelum COVID-19 ya, itu dikenal kita dengan nama istilah fenomena disruption. Di dalam fenomena disruption itu lahirlah trigger-trigger yang menyebabkan terjadinya suatu gangguan terhadap inovasi ya. Salah satunya adalah penggunaan smartphone yang men-trigger lahirnya digital disruption. Banyak perusahaan yang berusaha untuk menyesuaikan terkait dengan masalah fenomena digital disruption tersebut. Banyak perusahaan yang sudah berusaha menggeser infrastrukturnya pada infrastruktur digital. Belum pada saat fase disruption itu selesai, kita sudah dihadapkan dengan suatu badai yang dinamakan dengan COVID-19. Nah, ini cukup unik badai COVID-19 ini ya. Karena kalau kita berbicara masalah disruption, digital disruption Bapak Ibu semuanya yang kita kenal dengan istilah generasi bisnis 4.0, gangguan tersebut terjadi pada sektor produksi ya, di mana teknologi informasi itu menstimulus untuk infrastruktur digital seperti itu. Nah, ketika COVID-19, gangguan tersebut tidak lagi pada sektor distribusi dan market, ya, tetapi gangguan tersebut itu pada sektor kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dampak kita semua masih ingat
kondisi yang terjadi pada saat COVID-19. Banyak sekali saudara-saudara kita yang harus meninggal dunia, seperti itu. Kemudian dampak secara generalnya itu adalah apa? Terjadinya yang namanya economy shock. Karena apa? Indonesia dan dunia tidak siap menghadapi wabah COVID-19 yang berkembang begitu cepat. Nah, sehingga pada saat era COVID-19 tersebut, Bapak Ibu semuanya, yang terjadi kisaran tahun di 2019-an ya. Nah, itu dikenal juga dengan istilah pandemic disruption. Nah, pandemic disruption ini saya pernah melakukan suatu kajian di mana pandemic disruption ini fenomena yang sangat unik karena terjadinya gangguan, goncangan itu justru karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita tidak bisa juga menyalahkan pemerintah karena pemerintah juga punya sudut pandang untuk menyelamatkan rakyatnya. Nah, akan tetapi dampak daripada pandemic disruption itu adalah salah satu kebijakan yang mungkin sangat kita rasakan bersama, itu adalah kebijakan yang kita namakan dengan social distance. Mulai dari PSBB, PPKM, work from home, dan lain sebagainya, semua adalah kebijakan pemerintah yang untuk mengatur rakyatnya, menghindari pertemuan secara langsung. Nah, otomatis hal tersebut mengakibatkan suatu perubahan terkait dengan gaya hidup kita. Nah, pada era COVID-19, Bapak Ibu semua, terlepas dari musibah, terlepas dari hal negatif yang ditimbulkan pada era COVID-19, sebenarnya kita patut bersyukur dengan masuknya COVID-19 di Indonesia. Salah satu hal yang membuat kita bersyukur itu adalah kita dipaksa untuk mau memahami, mampu menggunakan yang namanya teknologi informasi. Hal yang membuat saya kaget sebenarnya adalah hari ini teknologi informasi, suka tidak suka, mau tidak mau, seluruh bagian dari masyarakat kita, seluruh wilayah di Indonesia harus mau memahami dan menggunakan teknologi informasi ini. Nah, otomatis kita mulai pada saat era pandemik COVID-19 tersebut, Bapak Ibu semuanya, kita mulai bergeser nih perilaku kita, ya, dari perilaku analog menjadi perilaku digital. Nah, kemudian yang perlu dipahami semua, Bapak Ibu, ya, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun, ya, itu sudah membuat suatu perubahan terkait dengan budaya kita. Hari ini kita sudah menghadapi budaya namanya digital lifestyle. Nah, digital lifestyle ini adalah suatu fenomena, Bapak Ibu semuanya, ya, yang di-trigger dari aktivitas kita keseringan menggunakan digital. Ya, mohon maaf, kita hari ini itu handphone, ya, atau smartphone itu sudah seperti bagian daripada anggota tubuh kita. Mungkin kalau kita istri kita ketinggalan, suami kita ketinggalan, nggak ada masalah. Tapi kalau handphonenya yang ketinggalan, waduh, bingungnya luar biasa. Nah, artinya berarti hari ini handphone dengan istri itu bobotnya lebih besar handphone gitu. Karena apa? Itulah yang dinamakan dengan digital lifestyle. Ya, bagaimana smartphone hari ini sudah menjadi gaya hidup buat kita semuanya. Nah, kemudian kenapa digital lifestyle ini bisa terjadi? Ya, salah satunya di Indonesia adalah di-trigger dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang tadi saya sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, kemudian yang terakhir, dampak daripada digital lifestyle itu bagaimana? Dampaknya sangat mengerikan sekali dan sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mengantisipasinya. Nah, ketika kita berbicara dampak digital lifestyle, ya, salah satu dampak yang harus kita pahami bersama, saya tidak membicarakan dampak negatifnya, tapi karena hari ini semangat dari PT Pos Indonesia untuk melakukan suatu perubahan, maka kita harus membicarakan hal yang positifnya. Ya, salah satu hal positif yang saya ambil dari digital lifestyle ini, Bapak Ibu semuanya, ya, itu adalah suatu perubahan perilaku daripada karakter market kita. Dengan aktivitas selama 2 tahun yang dihabiskan sebagian besar dengan online, maka yang terjadi secara dampak itu adalah market kita semakin pintar, market kita semakin cerdas dan semakin berpengalaman. Ya,